Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Ramadan, NPM 1813031046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil konsepan materi yang telah saya buat mengenai mata kuliah ekonomi pembangunan. Yang pertama adalah konsep ekonomi pembangunan, di mana konsep ekonomi pembangunan ini berisikan mengenai pengertian ekonomi pembangunan, pengertian mengenai pembangunan ekonomi, dan ruang lingkup dari ekonomi pembangunan. Yang selanjutnya yaitu indikator pembangunan moneter dan non-moneter, di mana kita tahu bahwa ekonomi pembangunan ini berhubungan langsung terhadap pendapatan per kapita dari suatu negara, di mana di dalam ekonomi pembangunan juga terdapat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu baik kebijakan moneter dan juga kebijakan non-moneter atau kebijakan fiskal. Selanjutnya yaitu teori pembangunan ekonomi. Nah, di dalamnya teori pembangunan ekonomi ini memiliki beberapa mazhab-mazhab atau teori-teori di dalamnya, seperti teori klasik, teori neoklasik, dan teori Keynes atau Karl Marx. Selanjutnya adalah tahap dan tipe pembangunan ekonomi. Tahap dan tipe pembangunan ekonomi ini tahap-tahap pembangunan ekonomi seperti masa berburu dan mengembara, masa beternak dan bertanam, masa bertani dan kerajinan, kemudian masa kerajinan, industri, hingga masa perdagangan. Kemudian untuk tipe-tipenya yaitu di dalam pembangunan ekonomi seperti pembangunan ekonomi secara spontan, pembangunan ekonomi yang didorong, kemudian pembangunan ekonomi yang dipaksakan, dan pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Selanjutnya yaitu adalah strategi pembangunan ekonomi, di mana strategi pembangunan ekonomi ini merupakan upaya baik minimum maupun maksimum yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang maksimal. Selanjutnya yaitu adalah perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi di sini merupakan tahap awal atau proses dari sebelum dilaksanakannya pembangunan di suatu negara untuk mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah strategi pembangunan seimbang dan tak seimbang. Strategi pembangunan seimbang ini merupakan strategi di mana pembangunan yang dilakukan itu adalah menyamaratakan, di mana terdapat teori dorongan besar-besaran atau big push teori, di mana yaitu pembangunan di berbagai jenis industri secara bersamaan atau simultan, sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar, sehingga diperlukan keseimbangan antara demand dan supply. Sedangkan strategi pembangunan tak seimbang merupakan suatu proses yang bersinambung dan mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan pembangunan ekonomi. Tentunya ada berbagai faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi seperti akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, di dalamnya tentunya terdapat hambatan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Selanjutnya yaitu ada kebijakan ekonomi pembangunan. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi pembangunan ini digunakan sebagai untuk pemecah permasalahan yang terjadi di dalam pembangunan ekonomi di suatu negara, baik itu seperti kebijakan fiskal atau moneter, ataupun kebijakan-kebijakan pajak dan kebijakan lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.